Hai, assalamualaikum. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia di pembelajaran yang ketiga untuk kelas 3 sekolah dasar. Bagaimana adik-adik, sudah siap? Yuk kita ikuti video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Masih ingatkah kalian dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Cobalah mempraktekkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan, dilentikkan, ayo tepuk tangan. Gerakan dari lagu ini bisa kalian tirukan sesuai dengan syair lagu tepuk tangan ya. Itu misalnya pada gambar 1 itu tangan kanan, berarti kamu tangan kanannya harus di atas, lalu bergantian dengan tangan kiri. Pada saat syair lagu mempunyai jari, berarti tangan kamu itu kamu gerak-gerakkan seperti gambar yang ketiga. Pada syair selanjutnya direntangkan dan dibengkokkan itu seperti gambar yang bawah itu ya, direntangkan, jadi tangannya direntangkan, dibengkokkan dan putar pergelangan. Setelah itu tangannya diacungkan di depan dan dilentikkan, lalu diakhiri dengan tepuk tangan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan, dilentikkan, ayo tepuk tangan. Nah, mungkin seperti itu bisa kalian ulangi bersama teman-teman kalian dengan diikuti gerakan dari syair tadi, diikuti dengan gerakan. Bagaimana perasaanmu saat menari? Dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Berlatihlah dengan tekun agar kamu dapat menari dengan baik. Ini bisa kamu lakukan dengan kelompok kamu, supaya kamu harus kompak, latihan terus. Mungkin saat istirahat atau berkelompokan di rumah pun terus menyanyikan lagu itu sambil menari sesuai dengan gerakan tangan sesuai contoh yang diberikan tadi. Dapatkah kamu membuat contoh gerakan tangan yang kuat dan lemah pada sebuah tarian? Belajarlah secara berkelompok, lalu diskusikan mengenai gerakan yang akan kamu ciptakan. Gerakan yang kamu ciptakan dapat menirukan gerak benda yang ada di sekitar. Tampilkan hasil kreasi kelompokmu di depan kelompok lain. Untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Ayo amati. Di situ ada gambar contoh makanan yang sehat. Di situ ada apa saja? Coba ayo disebutkan. Iya, ada makanan ayam, ikan, tempe, telur, daging, tahu. Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada susu, ada nasi, ada jagung, sagu, ketela. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mengamati gambar itu, apa yang kalian pikirkan yang ada pada gambar? Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. 2. Lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis.
Buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas dua jenis, yaitu protein hewani dan nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Selanjutnya, kalian amati gambar makanan berikut ini. Berilah tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari, dan berilah tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Pada gambar tersebut, kalau kalian ingin mengerjakan pada buku tulis kalian bisa menuliskan namanya saja, tidak perlu menggambar kalau kalian kesulitan menggambar. Gambar selanjutnya, kalian perhatikan ada coklat, susu, daging, ayam, ikan, tempe, tahu, telur. Apakah makanan tersebut perlu dimakan setiap hari atau sesekali saja? Adik-adik, buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Bayangkan jika satu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Dari contoh soal tersebut, bisa kalian menjawabnya 3.400 ditambah 3.400 sehingga mendapatkan jumlah 6.800. Masih ingatkah kamu cara menghitung hasil penjumlahan? Gunakan cara untuk penjumlahan yang kamu anggap paling mudah. Menjumlahkan bisa menggunakan cara panjang atau cara pendek. Cara mana yang kamu anggap mudah, itu yang kamu gunakan. Selanjutnya, kalian bisa mengasah kemampuan kamu untuk menyelesaikan soal-soal di bawah ini dengan benar. Pada musim panen, dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah. Keranjang yang kedua berisi 1.850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Kalian tinggal menjumlahkan 1.750 ditambah 1.850. Kalian bisa menggunakan cara penjumlahan yang kamu anggap paling mudah. Selamat mencoba. Selanjutnya, Pak Komar ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunan. Pak Komar menghasilkan 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. Truk kedua memuat 1.800 buah semangka. Berapa jumlah buah semangka hasil panen Pak Komar? Kalian tinggal menjumlahkan 1.200 ditambah 1.800. Hasilnya kamu tuliskan. Selamat mencoba. Yang tadi pembelajarannya bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan klik tanda lonceng supaya kamu tidak ketinggalan video kami. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.